Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasyida Zahra dari jurusan Keuangan Perbankan dengan NIM 5504-2019, semester 4 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai obligasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih obligasi itu apa? Nah, ayo kita simak bareng-bareng. Obligasi adalah surat utang jangka panjang menengah panjang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Obligasi ini terdaftar dalam bursa efek seperti saham, suku, efek beragunan aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Jadi singkatnya obligasi itu surat berharga yang diperjualbelikan. Nah, yang mana surat berharga itu juga isinya ada perjanjian kayak bunga, terus kayak waktunya tuh gimana. Next. Jenis obligasi itu berdasarkan penerbit ada obligasi korporasi, itu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan milik negara BUMN ataupun perusahaan swasta. Lalu ada juga obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini yang diterbitin oleh pemerintah. Selanjutnya ada obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Biasanya tuh tujuannya untuk membantu pemerintah daerah melakukan pembangunan. Nah, ini contoh obligasi. Nah, di contohnya ini obligasi itu ada nama perusahaan yang menerbitkan tuh apa, terus kupon bunganya tuh untuk jangka waktu berapa, terus dibayar pada tanggal berapa, terus jumlah nominalnya. Skema cara obligasi. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan skema cara kerja obligasi. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan, sebut aja perusahaan ABC membutuhkan dana 1 juta dolar. Nah, karena membutuhkan dana, dia menerbitkan obligasi 10 lembar yang masing-masing tuh bernilai 1.000 dolar. Nah, dalam obligasi itu nanti dibeli. Nah, yang mana kalau dibeli itu ada perjanjiannya kan, kayak perjanjian jangka waktu, terus bunganya. Sebut saja Mr. A nih. Mr. A ini salah satu pembeli dari obligasi. Nah, Mr. A itu nantinya bakal dapat kupon. Apa itu kupon? Bunga. Kita sebut aja bunganya itu 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Di tahun pertama tuh dapat 10%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 10%, tahun keempat 10%, tahun kelima tuh dapat bunga 10% plus perusahaan pihak ABC membayar melunasi jumlah utang yang dia dapatkan dari Mr. A ini. Next. Kelebihan dan kekurangan obligasi. Kelebihannya itu tuh mendapatkan bunga atau yang dikenal dengan istilah kupon dalam investasi obligasi. Keuntungannya itu bisa diperoleh bersifat periodik, misalnya bisa dalam 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, 3 bulan, 6 bulan. Selain itu, suku bank yang didapatkan juga di atas suku bunga Bank Indonesia. Lalu yang kedua, memperoleh keuntungan berupa capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual setelah dikurangi dengan harga beli. Misalnya nih, kita beli obligasi nih, pada saat ini tuh kita beli senilai 1 miliar. Nanti kita jual, bisa aja dapat 2 miliar. Itu tuh namanya capital gain. Lalu yang ketiga, cocok untuk tabungan jangka panjang. Umumnya surat utang memiliki jangka waktu dalam kisaran 5 tahun ke atas. Jadi ini nih termasuk dalam investasi jangka panjang. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan. Jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga obligasi pun akan turun dan sebaliknya. Walaupun termasuk sebagai investasi yang aman, investasi obligasi tetap memiliki resiko gagal bayar, terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Jadi bisa aja kalau misalkan nih kita beli obligasi, pihak perusahaan itu bisa aja prestasi kayak gagal bayar, kayak gagal menepati janji gitu. Lalu yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan obligasi bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila persyaratan tersebut dalam kontrak perjanjian. Jadi kadang ada obligasi yang kayak pihak perusahaannya itu melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo. Next.
Kita tuh kalau mau beli obligasi di mana sih? Yang pertama di pasar perdana. Pasar perdana itu membeli obligasinya langsung kepada agen atau perusahaan sekuritas yang ditunjuk secara resmi. Terus kita juga bisa beli di pasar sekunder, membelinya melalui mekanisme bursa ataupun perbankan. Nih, kali ini aku mau jelasin skema pembelian obligasi melalui pasar sekunder, melalui perbankan. Jadi, di sini melalui Bank Mandiri ya. Jadi di sini nasabah menghubungi Mandiri Sekuritas. Nah, terus Mandiri Sekuritas nih memberikan kuotasi harga. Nah, kira-kira ini enggak ya cocok nggak nih harganya? Kalau cocok kita melakukan deal kontrak. Nah, kalau udah deal kontrak itu nanti kita akan memperoleh trade confirmation. Itu tuh kayak konfirmasi gitu, surat konfirmasi itu. Setelah itu kita baru melakukan pembayaran atas obligasi yang telah kita beli itu. Hal-hal yang harus dilakukan lembaga keuangan supaya masyarakat mau berinvestasi obligasi. Yang pertama, memberikan edukasi terkait bagaimana sih tips and trick dan cara investasi obligasi yang menguntungkan. Jadi sebisa mungkin pihak lembaga keuangan tuh kayak memberikan edukasi misalnya lewat webinar, seminar, workshop gitu Kak. Jadi dengan kayak gitu kan masyarakat tuh kayak tahu nih kayak obligasi yang bener nih kayak gimana sih, obligasi yang menguntungkan tuh kayak gimana. Nanti dari situ tuh masyarakat tuh kayak pengen belajar dan kalau bisa tuh pastinya masyarakat bakal berinvestasi obligasi. Lalu yang kedua, memasarkan produk obligasi dengan luas, misalnya mengiklankan. Jadi sebisa mungkin nih pihak lembaga keuangan nih kayak naruh iklan di mana gitu, terus kayak di iklan itu kayak kita kasih tahu keuntungan-keuntungan obligasi itu apa. Dari situ kan mampu menarik minat masyarakat. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti menciptakan aplikasi mobile untuk investasi obligasi. Jadi kalau misalkan ada aplikasi mobile kan masyarakat tuh kayak gampang kan mau membuka rekening obligasi itu kayak gimana. Oke, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.